Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat kudapa lagi dalam pembelajaran IPS. Diharapkan kalian semua tetap sehat-sehat. Dan kita akan lanjutkan untuk pelajaran kita. Share dulu. Ya. Akan lanjut ya untuk IPS. Kita masih tetap ya, sekarang sudah ada di bab 2. Sekarang di bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan dan kebangsaan. Dan hari ini kita akan mulai dalam pembahasan mobilitas sosial part 1 di mobilitas sosial. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang ada 3 pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama pengertian mobilitas sosial, baru kedua bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan yang ketiga faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Jadi ini 3 materi akan kita bahas yang kita akan pelajari pada pertemuan hari ini. Kita mulai di ini mobilitas sosial. Pertama, satu pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Nah, seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut mobilitas sosial. Nah, kita mulai di bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama kita akan pelajari dulu mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi, social climbing, maupun turun ke tingkat lebih rendah atau social sinking. Jadi kalau vertikal kan dia garis bagaimana? Garis begini atau garis tegak lurus? Ya, garis tegak lurus. Jadi garis tegak lurus itu vertikal. Nah, dalam mobilitas vertikal itu ada 2 bentuk, yaitu mobilitas vertikal ke atas, jadi dari bawah dia ke atas. Yang pertama kita bahas dulu ini dari vertikal ke atas, jadi dari bawah dia naik ke atas. Nah, social climbing atau mobilitas vertikal ke atas adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Jadi dari posisi yang rendah dia naik ke posisi yang lebih tinggi. Ya, contoh ini. Oke, kalian tahu ini siapa ini? Bisa kelihatan? Ini adalah Wali Kota Solo, mantan Wali Kota Solo, yaitu Bapak Joko Widodo, ya Jokowi. Ya, dulu kan dia wali kota Solo, baru dia naik status terpilih menjadi gubernur DKI. Ya, baru sekarang Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini dinamakan mobilitas vertikal ke atas. Boleh? Dari bawah, dari rendah, dari wali kota Solo, dia naik menjadi gubernur DKI, baru dia naik menjadi
Presiden Republik Indonesia. Boleh paham yang vertikal ke atas? Boleh toh? Oke, yang selanjutnya mobilitas vertikal ke bawah, social sinking. Nah, social sinking atau mobilitas vertikal ke bawah merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena apa? Karena ada perubahan pada hak dan kewajiban. Coba kita lihat di gambar ini. Ini mobilitas yang pertama dia naikkan. Ini social climbing, dia naik ke atas, dia naik dan sampai di atas. Apa yang terjadi? Ya ini kan mobilitas vertikal ke atas, ya toh? Yang diposisikan ini mobilitas vertikal ke sudah di atas, ternyata dia terjungkal, dia jatuh sampai di posisi yang rendah. Oke, boleh paham? Jadi, nah ketika dia terjadi mobilitas vertikal ke bawah, ini akan mempengaruhi juga gejolak kejiwaan dari orang yang bersangkutan. Dari posisi yang ke atas dia turun sampai di bawah. Ini banyak juga ada yang stres. Dan samping itu juga apa yang menjadi penurunan juga dia ketika dia di atas turun ke bawah. Jadi pejabat turun ataupun dia sebagai pekerja akhirnya dipecat atau di PHK maksudnya. Ya karena kondisi sekarang kan banyak yang para pekerja akhirnya di PHK karena COVID-19. Apa yang terjadi gejolak? Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Akan terjadi perubahan hak kan? Akan terjadi perubahan kewajiban. Yaitu misalkan contoh pendapatan mereka. Nah, ketika mereka status di atas, mereka turun ke bawah, pendapatan akan naik atau menurun? Gaji misalnya akan mengalami perubahan, akan penurunan. Bahkan kalau mereka di PHK tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan pendapatan, itu akan mengakibatkan gejolak kejiwaan. Akan pengaruh juga keluarga. Kenapa? Karena tidak ada lagi pendapatan untuk membiayai keluarganya. Itu yang dinamakan mobilitas vertikal ke bawah. Dan juga ke dampak kejiwaan ya bagi orang yang bersangkutan. Oke, sekarang kita lanjut di mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Nah, tadi vertikal dia garis tegak lurus. Nah, kalau garis horizontal berarti dia garis mendatar. Dia garis mendatar. Di garis begini mendatar. Kalau yang vertikal dia tegak lurus. Nah, kalau dia horizontal dia garis mendatar. Jadi perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Nah, mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Ya, perpindahan yang sederajat. Ini contoh. Oke, kalian tahu yang yang presenter yang dia isi apa dia bilang? Ya, presenter ya di dulunya dia di RCTI Putra Nababan. Oke, kenal dia Putra Nababan. Oke. Dia dulunya dia presenter dia sebagai aktor di RCTI tadi ya. Nah, baru dia ternyata dia pindah ke Metro TV. Ya, ini Putra Nababan. Jadi dia perpindahan dari RCTI ke Metro TV itu kan sederajat horizontal. Jadi ini namakan mobilitas horizontal. Dia hanya perpindahan tapi sama jabatannya new akor di RCTI dan news akor juga di Metro TV. Ini namakan perpindahan atau mobilitas horizontal. Dia pindah dari RCTI pindah ke Metro TV. Boleh? Boleh paham? Perpindahan ini hanya perpindahan. Dan ini tidak mengalami gejolak kejiwaan karena sama hanya perpindahan. Kalau yang horizontal, yang vertikal kan dia dari ada yang dari bawah dia naik ke atas, itu
dari ke atas, ada yang vertikal ke bawah. Kalau vertikal ke bawah itu tentu akan mengalami gejolak kejiwaan, karena salah satunya tentunya masalah pendapatan akan berkurang. Nah, kalau di sini kan dia horizontal kan, tidak ada perubahan. Nah, pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seorang. Jadi tidak terjadi perubahan derajat kedudukan seorang, karena dia hanya perpindahan. Pindah saja di Putra Nababan dari RCTI, News Accord di RCTI, dia pindah ke New Course Metro TV. Tidak ada, jadi tidak terjadi perubahan derajat kedudukan seseorang. Oke, kita lanjut ya. Sekarang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Ini yang mendorong terjadinya kegiatan mobilitas sosial. Yang pertama, faktor struktural. Oke, kalian perhatikan ini gambar tentang Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden. Ya, kalian tentu mengenal ya semua presiden kita yang pernah memerintah negara kita tercinta ya, Republik Indonesia. Mulai dari presiden pertama Bapak Soekarno ya, presiden pertama, baru yang kedua Soeharto, presiden ketiga B.J. Habibie, baru lanjut ke Abdurrahman Wahid, baru lanjut ke presiden yang kelima ya, Megawati, yang selanjutnya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang sekarang yang presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo. Oke, ini presiden kita. Ini di bawah ini adalah wakil-wakil presiden. Nah, ketiga 7 tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi ya, berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Nah, dalam sistem demokrasi setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status berupa jabatan politik yang tinggi. Nah, kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin. Nah, kita lihat di sini ya, status mereka kan dari rakyat. Kalau kerajaan dulu, zaman kerajaan, kalau ayahnya dia raja, berarti penggantinya adalah anak. Yaitu anaknya akan menjadi menggantikan dia. Tapi kita di negara kita strukturnya ada. Mereka kan dari rakyat yang bawah. Ya, oke. Karena mereka memiliki kemampuan dan dapat dipercaya oleh rakyat, maka mereka dipilih oleh rakyat Indonesia menjadi presiden. Ya, siapa tahu di antara kalian yang sekarang ini sebagai ya pelajar, siapa tahu di antara kalian akan jadi menteri, atau memang atau jadi wakil presiden atau presiden, atau jadi presiden di direktur di perusahaan-perusahaan ya dari rakyat akhirnya bisa terpilih, bukan karena mereka keturunan apa raja, tapi karena kemampuan mereka. Apalagi sekarang di negara kita kan untuk pemilihan presiden dipilih langsung oleh rakyat Indonesia ya. Dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono kan kita sudah masuk dalam pemilihan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Jadi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dia presiden 2 periode, dan juga Bapak Jokowi sekarang sebagai presiden dia sudah 2 periode. Mereka terpilih. Mereka dari rakyat biasa ya, dari rakyat, karena mereka berjuang dan memiliki kemampuan, kapasitas, pengabdian luar biasa, akhirnya mereka bisa menjadi presiden negara kita. Itu faktor struktural. Ya, B. Sekarang faktor individu. Nah, setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, sikap. Nah, 2 orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Contoh, kalian sekarang kan kelas 8. Sama-sama kelas 8. Ella, Salamita, Chandra,
kelas 8 tuh baru ada Mariana Ranteligi, Dominiku Watania. Tolong aktifkan kamera ya, Mariana Ranteligi dan Dominiku Watania, aktifkan kamera, Kalian kan sama-sama sekarang masih kelas 8. Ya, sama-sama kelas 8. Ya, saat ini sama-sama kelas 8. Nah, nanti ketika terjadi mobilitas sosial nanti apakah ya vertikal ke atas dan seterusnya ini tergantung dari kalian. Jadi keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Jadi berapa tahun kemudian akan kelihatan kalian sekarang sama-sama kelas 8. Berapa tahun kemudian 5-10 tahun ke depan akan kelihatan siapakah yang mengalami status vertikal ke atas. Ya toh? Ya, dan juga tidak tahu siapa di antara kalian, tapi berharap bagi kalian semua 5-10 tahun ke depan kalian akan masuk dalam dalam mobilitas sosial ke atas. Oke, boleh sama masuk di mobilitas sosial ke atas. Oke, bukan mobilitas vertikal ke bawah. Amin. Nah, situ keberhasilan itu di tangan kalian sendiri. Jadi bagaimana kalian bersikap, kalian punya pengetahuan, kalian punya keterampilan, itu kalian kembangkan mulai dari sekarang. Nah, kalau di raport kita, dalam penilaian di raportnya nanti terima raport, itu ada 3 penilaian, yaitu penilaian pengetahuan, kognitif, keterampilan, psikomotor, dan sikap afektif. Jadi kalau di raport kalian lihat ada 3 penilaian kan? Kalau di raport nanti kalian akan lihat, coba kalian di raport ada 3 penilaian. Nah, keberhasilan kalian ditentukan dari sikap, pengetahuan dan keterampilan yang kalian miliki. Jadi mulai sekarang persiapan dari kalian supaya kan dari SMP kelas 8 baru kan bulan tahun depan kalian sudah masuk di kelas 9. Nah, dari kelas 9 SMP kalian akan pindah ke SMA ya. Usahakan mesti terus sampai SMA, jangan sampai SMP putus sekolah karena faktor X. Oke, dalam pergaulan. Pergaulan bebas akhirnya sudah tak terus ke sekolah. Jadi usahakan ya dari SMP kalian lanjut SMA, kalaupun lagi biaya lanjut ke perguruan tinggi. Nah, itu kan kelihatan nanti kalian di sini. Sama-sama sekarang kelas 8. 3 tahun ke depan akan kelihatan. 4 tahun ada lanjut kuliah, ada lanjut kerja sih enggak apa-apa. Boleh? Ini ditentukan oleh kalian sendiri. Itulah mulai sekarang banyak berdoa, belajar, dan seterusnya. Bantu orang tua kalian. Apalagi kalau mama papa lagi bekerja, ya sudah sebagai petani, sebagai buruh, sebagai apa. Usahalah bikin membaikkan orang tua dengan nilai kalian yang terbaik lah. Boleh? Itu faktor individu. Sekarang faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Nah, ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigi-giginya. Nah, setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuamu masing-masing ya. Atau kalian dilahirkan ya dengan status sosial yang kalian miliki sekarang, yang kondisi orang tua kalian masing-masing. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang memilih status sosial. Jadi kalian pada saat kalian lahir, nggak ada satu pun memilih, kita lahir dari orang tua saya sudah jadi misalkan contoh wali kota atau sudah jadi pejabatnya. Enggak. Jangan pernah menyesal status yang kalian miliki sekarang ini ya, orang tua kalian masing-masing ada status. Jangan merasa minder dengan papa atau mama mungkin sebagai petani atau sebagai buruh atau sebagai apa. Jangan kalian minder, jangan kalian malu. Nah, inilah waktunya kalian ini bilang. Kan dia status yang pengaruh terjadi mobilitas, mendorong. Yaitu kalian berjuang. Sekarang kalian belajar sebagai pelajar, peserta didik. Kalian apa yang kalian perjuangkan? Belajar, persiapkan diri kalian belajar. Apa yang bisa dipelajari belajar. Bukan cuma segala pengetahuan kalian pelajari, tapi sekarang skill, keterampilan. Kalian
Cari keterampilan apa yang kalian pelajari. Ya, misalkan IT, komputer, semua kalian pelajari mulai dari sekarang. Ini perjuangan. Status sosial yang kalian miliki pada saat kalian lahir dari orang tua kalian masing-masing, jangan membuat kalian minder. Jangan membuat kalian patah hati, patah semangat. Aduh, begini, jangan. Tetapi ini akan membuat kalian semakin gigih dalam berjuang. Nah, apabila ya ini kan tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuamu, kedudukan ya suatu sosial kalian miliki oleh orang tuamu, ya ia dapat mencari kedudukan sendiri di lapis yang lebih tinggi. Jadi kalian berusaha semaksimal mungkin mulai sekarang belajar. Persiapkan diri kalian supaya ketika waktunya tiba kalian sudah siap. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa malu dengan kondisi sosial masing-masing, ataupun kalian dilahirkan dengan keluarga yang sudah berhasil. Jangan merasa, oh papa mama, jangan. Jangan andalkan orang tua. Memang tetap andalkan orang tua. Tetapi kalian jangan terlena dengan keberhasilan dari orang tua kalian masing-masing. Kalian harus berjuang. Bahkan harus lebih sukses lagi dari orang tua, ataupun lebih sukses dari kami, dari guru-guru. Dari guru-guru. Saya sebagai guru berharap kalian lebih baik dari kami, lebih lagi dari guru-guru. Kami berdoa, ya toh. Kalaupun dari segi pendidikan minimal sama dengan kami S1 sarjana. Kalaupun kalian lebih mantap. Berharap kalian akan lebih dari kami sebagai guru. Jadi 5-10 tahun ke depan kalian hebat, kami guru-guru, kalian sudah lebih. Kalau benar misalkan guru, berikut kemudian Kela, Shalomi, Tetu Chandra dan lain-lain, sudah jadi dosen. Nah, kami S1, kalian S2 atau S3 dokter sampai profesor. Ini contoh ya, contoh di sebagai dalam pendidikan minimal sama ya, ataupun kalian tidak bisa lanjut kuliah, tidak apa-apa, mungkin karena masalah biaya kalian bisa bekerja, tapi bekerja usahakan dengan semangat supaya status itu kalian semakin naik. Mungkin kalian cuma sebagai pertama pekerja, berikut sudah memiliki perusahaan sendiri, pengusaha. Ayo toh, misalkan contohnya cuma bawa motor, kalian sudah dengan mobil, dengan mobil Honda. Mobil apa itu yang mobil keren itu? Kami cuma motor, kalian juga mobil ya. Diharapkan ya berapa 5-10 tahun depan dan seterusnya kalian akan jadi pemimpin-pemimpin yang hebat di bangsa kita. Orang-orang yang akan membawa pencerahan bagi bangsa dan negara kita. Bahkan khususnya sebagai orang percaya, kalian akan menjadi saksi-saksi Kristus bagi orang-orang yang lain. Amen. Itu faktor sosial. Sekarang kita lanjut di faktor ekonomi. Nah, keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadi mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Ya, memang kalau keadaan ekonomi yang baik, mobilitas sosial mudah sekali. Ya, karena tapi kasihan yang mereka yang keadaan ekonominya yang dikatakan lemah, sulit. Memang mereka merjukan perjuangan. Jadi kalian berbahagia ya kalau memang saat ini keluarga kalian memiliki ekonomi yang baik. Jangan sombong, jangan papa sudah berhasil kok kita, akhirnya kalian foya-foya seperti itu. Ataupun kalian yang ekonominya maaf ya kalau memang belum mencukupi, jangan patah semangat, jangan selalu menuntut orang tua. Berdoa supaya Tuhan yang campur tangan. Kalianlah sendiri yang harus berjuang. Saat ini kalian berdiri dengan cara apa? Belajar. Itu faktor ekonomi. Sekarang faktor politik. Faktor politik. Bangsa Indonesia patut kita bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik. Nah, kondisi negara yang aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Nah, seluruh rakyat Indonesia diharapkan berperan aktif dalam pembangunan. Kalau politik kita baik enak kan kita
mobilitas sosial itu akan berjalan dengan baik. Kalau politiknya itu kacau, terjadi ya seperti di negara maaf ya Myanmar, sekarang kan terjadi masalah politik di sana kan. Nah, rakyat menderita, mobilitas ya. Oke. Ya, kita bersyukur ya negara kita stabilitas politiknya yang baik. Ini dan yang F, kemudahan dalam akses pendidikan. Ya, kita kan jika pendidikan berkualitas mudah ya, mudah didapat, tentu apa ya? Mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Nah, sebaliknya kesulitan dalam akses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus serta sulit mengubah status karena kurangnya menguasai ilmu pengetahuan. Nah, kalau di negara kita kan akses pendidikannya baik ya. Lumayan tuh dari sini ya, dari dia masih apa, baru dia di SD, lanjut di SMP, lanjut di SMA, bahkan di perguruan tinggi. Ya, toh diharapkan kalian sampai di sini tuh kalau pendidikan. Oke. Jadi kalau negara kita kalau melihat status kemudahan dalam akses pendidikan bagus ya negara kita. Oke, aksesnya mantap. Jadi sekarang kalian sudah masuk di sini SMP toh SMP. Diharapkan ke depan kalian akan lanjut ke SMA. Oke. Ya, ini SMP ya, ya seperti itulah. Baru lanjut ke perguruan tinggi. Nah, kalau kita melihat status akses ya pendidikan kita agak baik ya, bagus toh, masuk sekolah mantap, boleh. Jadi akan sampai di perguruan tinggi ya. Diharapkan kalian ya terus sampai di perguruan tinggi. Kalaupun memang masalah ekonomi ya masih sulit, bisa kan kalian kerja sambil kuliah. Nah, ini tergantung dari kalian sendiri. Faktor pendorong yang paling penting adalah diri kalian sendiri. Oke? Walaupun memang orang tua mungkin agak kesulitan dalam ekonomi, kalau kalian berjuang sungguh-sungguh, kita mesti berhasil sambil berharap kepada Tuhan. Ya, sambil berdoa dan berharap, Tuhan tolong saya akan pasti berhasil. Berkat campur tangan kuasa Tuhan dan kalian yang berusaha. Dan jangan lupa selalu taat Pak orang tua, jangan melawak orang menghadapilah. Dengar Pak orang tua kita. Ya, itu adalah faktor pendorong. Sekarang faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, kemiskinan. Ya, ini penghambat ya. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tentunya merupakan hal sangat sulit. Ya, memang agak sulit ya karena mau makan saja susah, tidak ada doi mau beli makan, apalagi kau mau sekolah. Nah, salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Ya, kenapa pendidikan yang rendah? Ini salah satu ya penyebab sehingga terjadi kemiskinan. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Ya, boleh? Jadi sekarang walaupun orang tua kalian agak kesulitan mungkin dalam ekonomi, jangan patah semangat, tetap sekolah. Ya, sekolah. Orang tua masih mak sekolah, ya lanjut. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan dari orang tua kalian masing-masing. Jadi berusaha untuk sekolah. Karena salah satu penyebab kemiskinan itu adalah pendidikan yang rendah. Mau masuk di dunia kerja, mau kerja di apa, nggak bisa kan? Karena nggak berpendidikan. Jadi lanjut ya. Itu faktor penghambat mobilitas sosial itu karena kemiskinan. Nah, salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Ya, kita sebut waktu ya. Time out ini kita akan percepat. Nah, yang B, diskriminasi. Nah. Oke, diskriminasi berarti
pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan. Ya, ini tak salah ketik ya. Perbedaan bangsa ini ya. Bukan bang, ini bangsa. Ini ya. Apa yang lengkap ya, karena cepat. Bangsa, bukan bang. Ini perbedaan bangsa ya. Ini bang, bukan bang ya. Bangsa. Oke, boleh? Bangsa, suku, ras, agama, golongan. Ini coba kita lihat diskriminasi. Kalian di sini agen perubahan tuh? Tapi agen perubahan. Yang masuk kelompok agen perubahan. Ada kan? Nah, jangan ya seperti ini orang saling membuli satu sama yang lain, diskriminasi karena mungkin dia berbeda bangsa, berbeda suku, ras, agama dan golongan. Jangan. Nah, ini juga salah satu penghambat terjadi diskriminasi. Diskriminasi ini merupakan salah satu faktor penghambat terjadi mobilitas sosial. Contoh, waktu negara kita dijajah oleh Belanda, Jepang, ya kita tidak mengalami hal-hal yang baik ya pada waktu itu. Sekarang kan kita sudah mencapai kemerdekaan. Jadi jangan sampai orang sendirilah yang membuli teman-teman kita. Mungkin karena kita lebih pintar, atau mungkin karena kita lebih baik dari mereka, lebih lengkap anggota tubuh, gitu, atau kita lebih mantap dan sebagainya. Jangan kita bully teman-teman kita. Kalau kita minggu depan semua tatap muka terbatas ya. Jadi ketika ketemu dengan teman-teman adik-adik tingkat kalian, ketika mereka kurang, jangan kalian bully seperti ini. Jangan ada diskriminasi di sekolah kita. Jadi kalian menjadi berkat menuntun adik-adik kita yang adik-adik kelas 7 nanti. Oke, terima kasih ya, materi kita sudah selesai untuk hari ini. Dan aktifkan kamera yang mana Gina. Ini Uwa Chen ini apa DP nama Uwa Chen. Oke, Uwa Chen tolong ganti ini. Ganti apa nama supaya kenakan ya, siapa ya? Ada Uwa Chen turun di sini. Boleh? Ganti nama, tolong Gina nama lengkap juga karena kan ini daftar hadir. Jangan sampai sudah lupa. Siapa ini ya? Tidak tahu ini wajah ini siapa. Oke, terima kasih banyak sudah aktif dalam pembelajaran Zoom. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi.